Hai guys, welcome back to CB Knowledge TV YouTube channel. Nah, di videoku kali ini aku bakal nge-review produk yang baru aja aku beli di online shop nih. Produknya adalah aroma diffuser. Nah, buat yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, supaya nggak penasaran, kita langsung aja mulai ya. Nah, jadi produk aroma diffuser yang aku beli ini, belinya di Shopee. Untuk link pembeliannya, kalian bisa cek di description box di bawah ini ya. Oke, sebelum aku masuk untuk review dan buka produknya, aku pengen ngasih tahu nih, apa aja sih sebenarnya istilah-istilah dari diffuser, humidifier, sama purifier. Nah, sebenarnya tiga istilah itu memiliki fungsi yang beda-beda nih. Yang pertama, kalau misalnya diffuser itu fungsinya buat menyebarkan wangi dari aromaterapi. Sementara kalau misalnya humidifier itu fungsinya untuk ngelembapin ruangan. Nah, kalau purifier itu fungsinya buat menjernihkan udara. Jadi, simpelnya kalau misalnya teman-teman beli dan klaim dari produknya itu cuma humidifier aja nih, nggak ada fungsi-fungsi lain. Nah, maka artinya si produknya itu cuma bisa untuk ngelembapin ruangan aja, tapi nggak bisa menyebarkan wangi atau nggak bisa nyebarin wangi dari aromaterapi. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir nih, soalnya sekarang udah banyak banget produk yang menawarkan 2-in-1, 3-in-1, atau bahkan 4-in-1 seperti aroma diffuser yang aku beli. Jadi si aroma diffuser ini punya fitur-fitur diantaranya sebagai humidification atau bisa melembabkan udara. Terus ada juga fungsinya sebagai aromaterapi atau menyebarkan wangi ke seluruh ruangan. Ada juga purify air atau menjernihkan ruangan atau menjernihkan udara. Dia juga bisa sebagai lampu nih, atau bisa dipakai sebagai lampu tidur kalau misalnya malam. Jadi udah lengkap banget. Supaya nggak penasaran, kita langsung ke unboxing ya. Oke, kita buka dulu pertama dari boxnya. Nah, jadi yang pertama kita dapat si humidifiernya itu sendiri atau diffusernya. Terus selanjutnya dapat juga buku manualnya. Kita akan bedah satu-satu. Yang ini dulu deh dari si diffusernya. Nah, diffusernya ini pas datang tuh emang nggak kenceng. Jadi pas aku baca juga dari produknya, dia itu emang didesain seperti ini. Jadi pas buka tuh kita nggak usah muter, jadi kayak tinggal diangkat gitu. Nah, jadi kalau bisa dilihat di atasnya ini adalah cover lid atau penutupnya. Terus di sini adalah bagian untuk memancarkan asap. Terus abis itu di bawahnya nih ada wadah untuk airnya. Nah, si wadahnya ini aku beli yang kapasitasnya 300 ml. Dan di sini juga kita dikasih lihat nih ada indikator airnya, jadi mau isi 100, 200 atau sampai 300. Nah, sebenarnya untuk diffuser yang udah ada indikator airnya ini bagus banget, soalnya kalau misalnya kita melebihi dari kapasitas airnya yang ada, nantinya si diffusernya itu nggak mau nyala atau nggak mau ngeluarin asap. Terus di sini juga ada timer atau misnya. Di sini ada tombol lampu seperti yang tadi aku bilang kalau produk ini 4-in-1. Jadi bisa juga dipakai sebagai pengganti lampu tidur. Terus di sini ada indikator 1H, 2H dan seterusnya. H di sini maksudnya adalah hour, di mana ini indikator waktunya ya. Terus kita juga dapat yang namanya si kabelnya. Nah, kabelnya ini aku belinya yang versi UK, soalnya yang versi EU itu udah habis. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya beli yang versi UK, itu tetap bisa dipakai di Indonesia kok, asalkan teman-teman punya yang namanya travel adapter. Seperti apakah travel adapter itu? Ini aku mau tunjukin yang punya aku. Ini dijualnya terpisah, jadi aku memang udah punya di rumah. Jadi kalian bisa pakai travel universal adapter ini, jadi tinggal dicolokin ke lubang UK. Nanti kita nyolokin ke port si stop kontak kita yang di Indonesia itu pakai yang ini, yang bawahnya yang EU gitu. Jadi tetap bisa dipakai, tenang aja. Nah, terus di bawahnya ini seperti ini ya untuk port buat ke si diffusernya. Jadi dia bukan bentuk USB tapi bentuknya bulat.
Oke, nah di manakah letak buat nyolokin si kabelnya ini? Biasanya ada di bawah, nah bener. Jadi ada di bawah ini ya, ini adalah port buat nyolokin kabelnya. Oke, jadi seperti itu dari diffusernya itu sendiri. Nah sekarang aku mau ngasih lihat nih apa aja sih isi dari buku manualnya. Jadi ini adalah buku manualnya. Ini ada bahasa China dan ada bahasa Inggrisnya juga. Jadi aku mau ngasih lihat yang bahasa Inggrisnya aja. Jadi ini aroma diffuser instruction manual. Di sini dia ngasih dengan jelas dan lengkap beserta gambarnya. Ini tuh adalah bagian-bagian dari diffusernya. Dikasih tanda nih nomor 1 itu apa dan lain-lain seperti yang tadi aku udah jelasin. Terus di sini juga dikasih tahu cara penggunaannya, terus cara-cara tombolnya. Terus di sini juga ada gambar, cara ngisi air dan sebagainya. Dan juga ada product maintenance. Jadi kalau misalnya ada masalah seperti kok diffusernya nggak mau nyala ya, atau diffusernya nggak mau ngeluarin asap, di sini tuh dikasih lihat gitu cara-cara untuk menanggulanginya. Jadi udah cukup lengkap banget. Dan nanti semua yang ada di buku manual ini akan aku praktekin. Oke, jadi itu aja unboxing dari produk aroma diffuser ini. Oke guys, selanjutnya aku mau ngasih lihat nih gimana sih cara untuk menggunakan si aroma diffuser ini. Nah, langkah pertama adalah kita siapin dulu nih air. Nah, kalau aku sih pakainya air mineral. Dan aku juga udah sempat searching sih kalau misalnya untuk diffuser ataupun humidifier itu baiknya pakai air mineral. Nah, langkah pertamanya adalah kita menghubungkan kabel ini ke diffusernya. Jadi ada di bagian bawah sini ya. Seperti ini. Nah, oke. Kalau udah, karena aku pakai kabel yang tipenya UK, supaya bisa digunain di Indonesia, aku pakai yang namanya Travel Universal Adaptor seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman yang juga salah beli colokan nih, bisa pakai ini ya, Travel Universal Adaptor. Caranya tuh gampang banget. Tinggal dicolokin ke yang lubangnya ada 2 seperti ini. Terus nanti kita colokin ke stop kontak di Indonesianya pakai yang Europe ini. Oke, nah sebelum aku colokin, aku mau isi dengan air dulu. Jadi kita tinggal tarik aja. Nah, ada beberapa humidifier atau diffuser itu yang bukanya tuh kayak diputer seperti ini. Tapi kalau ini nggak perlu, jadi kayak kita tinggal angkat aja. Terus di sini udah jelas ada indikator airnya mau sebanyak apa. Nah, kalau misalnya aku beli ini kan kapasitasnya hingga 300 ml. Aku mau ingetin sekali lagi nih, jangan sampai kita isi airnya itu melebihi dari indikator yang udah ditentuin. Soalnya kalau misalnya kita lebih isi airnya itu nanti malah jadi ada kendala, kayak misalnya aroma diffusernya nggak mau nyala, atau dia juga bisa kayak nggak mau ngeluarin mist atau asap seperti itu. Nah, di sini aku mau coba isi sampai 200 ml aja. Nah, karena ini tadi bisa untuk sebagai diffuser atau bisa untuk menyebarkan wangi melalui aromaterapi. Nah, kalau misalnya teman-teman punya aromaterapi ataupun essential oil, teman-teman bisa tambahin 2-3 drop di sini. Nah, karena aku nggak punya, jadi di sini aku mau isi dengan air mineral aja. Kalau udah, kita tutup seperti ini. Nah, colokin deh. Oke, jadi tadi udah bunyi pip seperti itu. Selanjutnya adalah kita tekan tombol mist atau timer ini 1 kali. Nah, jadi ketika kita tekan 1 kali, akan menyala ya, langsung mengeluarkan mist atau asap. Nah, di sini juga warnanya berubah ya. Udah ada nih nyalanya, tapi nyalanya cuma setengah. Oke.
Ini lucu banget sih, nyalanya tuh kayak bisa ganti-ganti warna gitu loh dengan sendirinya. Tuh, kan berubah jadi warna biru. Terus asapnya juga langsung keluar. Ini juga mist yang dikeluarkannya itu juga cukup besar ya. Tuh, bisa dilihat sendiri, mistnya enak banget, dingin banget, ngelembapin banget. Dan walaupun aroma diffusernya kecil, sekali lagi nih mistnya juga cukup gede ya. Cukup ngelembapin banget sih ini. Apalagi kalau misalnya ditambah sama essential oil atau aromaterapi, pasti ruangan jadi enak banget, jadi relax banget pakai ini. Oke, nah karena tadi ini juga nggak terlalu kenceng, ternyata fungsi dari si tutupnya ini nggak terlalu kenceng adalah kita bisa ngarahin sesuai dengan keinginan kita, mistnya itu mau diarahin kemana. Jadi gampang, kayak tinggal putar aja. Misalnya mau diarahin ke sebelah sini, kita tinggal putar. Terus mau diarahin ke sini, kita tinggal putar. Jadi enak banget sih ini. Dingin banget. Pokoknya aku cukup puas sih. Coba kita lihat fitur lainnya ya. Kalau tadi kita tekan mist atau timernya 1 kali, dia akan menyala. Nah, kalau misalnya kita tekan 2 kali, oke, jadi indikatornya berubah ya. Tadi dari 1H dia berubah jadi 2H. Nah, ini adalah timer. Jadi kalau misalnya udah melebihi dari waktu yang kita set, nanti dia akan mati sendiri. Jadi aman banget sih ini. Terus kalau kita klik sekali lagi, dia akan berubah jadi 3H atau 3 hour atau 3 jam. Nah, kalau kita klik sekali lagi, dia akan berubah jadi on. Jadi nggak ada timernya. Nah, cara matiinnya, kalau misalnya kita udah ada di indikator lampu on, kita tinggal klik sekali lagi. Nanti dia akan mati seperti itu. Nah, walaupun mistnya mati, dia bisa berfungsi sebagai lampu tidur, karena tadi yang fungsinya 4-in-1. Jadi walaupun mistnya mati, kalau misalnya malam-malam nggak punya lampu tidur nih, kita bisa pakai ini aja, karena dia bisa berfungsi juga nih sebagai lampu tidur ya. Dan relaxing banget sih karena bisa berubah sendiri warnanya. Nah, kalau misalnya kita mau matiin atau ganti warnanya, kita tinggal klik tombol light. Seperti ini. Nah, dia akan berubah dulu. Nah, nanti dia akan mati seperti ini. Nah, kalau mau nyalain lagi ya gampang, kita tinggal klik yang mist atau timer sekali. Jadi akan nyala. Oke, langsung aja ke final review dari aku. Nah, kalau opini aku pribadi sih, aku suka banget sama aroma diffuser ini. Soalnya selain harganya murah, fiturnya banyak, dan setelah aku cobain, itu bener-bener sesuai sama fitur yang diklaim. Dan si mistnya ini tuh enak banget, dingin banget. Nih kalau aku deketin tuh aku suka banget karena bener-bener dingin. Dan walaupun produknya itu kecil, tapi mist atau asap yang dikeluarin itu cukup besar. Jadi cukup lah untuk menjangkau ruangan, apalagi kalau misalnya kita taruh di samping meja tidur kita, terus kita pakai malam-malam, itu bener-bener bikin relax banget. Nah, udah gitu, selain dia bisa melembabkan udara, tadi dia juga bisa sebagai diffuser atau untuk menyebarkan wangi dari aromaterapi. Nah, sayang banget aku belum beli essential oilnya. Nah, tapi pasti karena dia klaimnya itu adalah diffuser, dia bisa banget untuk nyebarin wangi ke seluruh ruangan. Terus udah gitu, karena tadi lidnya itu nggak terlalu kencang, memang didesain tidak terlalu kencang, ternyata ada fungsinya nih guys. Fungsinya itu kalau misalnya kita geser, dia buat menyebarkan udara ke sisi ruangan lainnya. Jadi kayak kalau misalnya kita pengen yang ini lebih lembab, kita tinggal geser aja seperti ini gitu. Terus lampunya juga keren banget, bisa berubah sendiri. Jadi kalau misalnya malam-malam bisa juga dijadiin sebagai lampu tidur. Dan kalau misalnya kita nggak pengen yang lampunya berubah otomatis, kita bisa klik light untuk pilih warna apa yang lagi kita pengen pakai. Nah, udah gitu, tadi aku juga bener-bener cuma lihat cara penggunaannya itu di buku manual, dan itu gampang banget, jadi nggak ribet. Pokoknya aku suka banget deh, dari desainnya juga dia lucu banget, putih, minimalis, dan nggak terlalu besar, jadi nggak makan tempat.
Nah, cuma aku ada sedikit nggak sukanya sih, tapi itu dikit banget, nggak mempengaruhi apa-apa sih sebenarnya. Ini cuma personal opinion aja, karena tadi leadnya nggak terlalu kenceng. Jadi kalau misalnya kesenggol, itu riskan banget sih sama yang namanya airnya tumpah, karena kan ini gampang banget nih buat dibuka. Nah, seperti itu. Tapi aku mau nambahin kelebihan satu lagi sih. Karena ini suaranya nggak terlalu kenceng, suara mesinnya, jadi nyaman banget nih kalau dipakai pas tidur, nggak ngeganggu sama sekali. Oke guys, sekian final review dari aku terkait dengan produk aroma diffuser ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalain tombol lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau misalnya nanti kita upload video-video terbaru lainnya. Dan jangan lupa komen ya kalau misalnya ada produk lain yang pengen di-review atau ada yang pengen ditanya-tanya nih tentang aroma diffusernya. Oke, see you next time di video CB Knowledge TV selanjutnya. Bye-bye!